Halo, ketemu lagi dengan Kak Lasma di sini. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita mau ada informasi yang menarik. Sebelum Kak Lasma melanjutkannya, kita mau menyanyi dulu. Apakah kalian siap menyanyi? Judulnya Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, seperti janji Kak Lasma tadi, hari ini kita mau membahas sesuatu hal yang sangat istimewa. Apa ya kira-kira? Mungkin tentang hadiah Kak Lasma. Atau mungkin tentang liburan Kak Lasma. Mungkin ada yang bilang seperti itu ya. Ya, alangkah indahnya kalau ada hadiah atau liburan, apalagi di saat ini. Apalagi kalau hadiahnya liburan ke tempat yang menarik. Kak Lasma juga sangat senang. Nah, hari ini juga tetap ada hal yang menarik dan menyenangkan karena hari ini Kak Lasma akan menceritakan tentang sejarah atau awal berdirinya sekolah minggu. Apakah kalian semuanya pernah berpikir kira-kira sekolah minggu itu mulai kapan? Awalnya seperti apa? Karena kita semuanya sudah sering mendengar kata sekolah minggu. Bisa juga sekarang adik-adik sedang ikut sekolah minggu dari kelas-kelas tertentu. Bisa juga ikut kelas sekolah minggu dewasa. Bisa juga adalah orang tua yang punya anak yang sekolah minggu. Nah, itu yang menjadi pemikiran Kak Lasma. Kita sudah sangat akrab dengan istilah sekolah minggu. Tapi apakah kita tahu apa dan latar belakangnya berdirinya sekolah minggu? Nah, hari ini Kak Asma mau cerita. Apakah kalian siap mendengarkannya? Nah, didengarkan sampai selesai ya adik-adik, karena ada informasi yang menarik dari hari ini tentang sejarah sekolah minggu. Sejarah sekolah minggu ini Kak Lasma ambil informasinya dari internet ya, dari ensiklopedia, dari Wikipedia, dan juga dari ada buku yang membahas buku bahasa Inggris yang berjudul The History of the Sunday School Movement. Artinya adalah sejarah latar belakang pergerakan sekolah minggu. Nah, adik-adik, di tahun 1780 ada seorang pemuda bernama Robert Raikes. Dia adalah seorang pemuda yang bekerja di Kloster Journal atau di jurnal Kloster. Nah, kalau pekerjaannya si Robert Raikes itu di zaman sekarang itu mirip dengan wartawan. Jadi dia bekerja untuk mengumpulkan informasi dan informasi itu dituliskan di dalam surat kabar ya, seperti koran-koran ya pada zaman sekarang. Nah, pada suatu hari Robert Raikes ini pergi ke sebuah tempat ya, ke sebuah wilayah untuk tujuan tertentu. Dia mau bertemu dengan seseorang. Dalam perjalanan dia di sana, dia menemukan sesuatu hal yang unik ya pada waktu itu di Inggris tahun 1780. Nah, pada waktu dia mau menjumpai orang yang dia ingin temui itu, dia melihat sekumpulan anak-anak, ada banyak anak juga ya. Mereka sepertinya tidak seharusnya di tempat itu. Ya, pada waktu seperti ini, mereka juga bergaul sepertinya kasar. Mereka berbicara, ada yang diam, ada yang saling mengganggu temannya, ada yang seperti membuli temannya. Mereka kotor, mereka cuek, mereka sepertinya tidak peduli, seperti itu. Robert Raikes bingung, kenapa ya anak-anak ini seperti ini? Nah, dasarnya Robert Raikes itu adalah seorang wartawan
wartawan itu kan selalu mengumpulkan berita, selalu kepo, selalu pengen tahu. Lalu Robert Rakes pengen menggali informasi. Kenapa seperti itu? Lalu dia menepuk bahu menepuk pundak seorang anak laki-laki. Dia bilang seperti ini, Dek, kalian sedang ngapain? Apa yang kalian lakukan di sini? Nah, adik-adik, bukannya anak itu menjawab pertanyaannya si Robert Rakes, dia malah marah. Apa urusanmu? Untuk apa kamu tanya-tanya? Apa yang saya lakukan di sini? Sesuka hati saya. Nah, karena dia berbicara seperti itu, tiba-tiba temannya datang yang lain. Mereka ingin menghajar si Robert Rakes karena dianggap mengganggu teman mereka. Nah, rupanya mereka berkelompok ya adik-adik. Lalu ada yang memukul dan menarik bajunya si Robert Rakes. Robert Rakes menjadi bingung dan untung saja dia cepat melarikan diri. Dia cepat pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tetap saja di dalam hati dia, kenapa mereka seperti itu ya anak-anak itu? Kok saya penasaran gitu. Lalu dia akhirnya bertemu dengan temannya itu. Dan dari istri temannya itu, dia mengetahui informasi bahwa anak-anak yang dijumpainya tadi itu adalah anak-anak orang yang di sekitar situ. Mereka dari kecil sudah bekerja. Mereka bekerja 12 jam satu hari. Wah, adik-adik, itu adalah jam kerja orang dewasa. Anak-anak seharusnya mereka masih bermain, mereka belajar, mereka berkumpul dengan orang tuanya, mereka juga melakukan hal-hal yang menarik bagi mereka. Tapi kenapa anak-anak itu berada di jalanan seperti itu, apalagi pada jam seperti itu? Lalu dia mengatakan bahwa mereka adalah sebagian anak-anak yang yatim piatu, broken home, ada juga yang memang tidak bisa lagi mereka makan, tidak punya uang, sehingga mereka walaupun masih kecil mereka bekerja, dan setelah pulang bekerja ya mereka seperti itu, keluyuran di tengah jalan karena orang tua mereka kebanyakan sedang ada di dalam penjara. Wah, adik-adik, Robert Rakes merasa sangat sedih sekali melihat keadaan mereka. Dia akhirnya pulang dari tempat temannya itu dan dia terus berpikir-pikir, bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan untuk membantu anak-anak itu. Lalu dia punya ide. Dia menemui seorang hamba Tuhan yang dia kenal dan dia menceritakan tentang apa yang dia lihat, dan dia berkata bahwa dia ingin mengajak anak-anak itu untuk berkumpul pada hari Minggu. Dan hamba Tuhan itu mengatakan itu ide yang baik. Lalu tibalah waktunya. Robert Rakes pun memulai rencananya itu, dibantu oleh hamba Tuhan itu juga ya. Lalu dia mengumpulkan anak-anak yang ada di sekitar situ. Satu kali pertemuan kedua, ketiga, anak-anak yang hadir sedikit. Padahal dia melihat kemarin itu sangat banyak anak-anak. Bisa ada ratusan anak. Kemana mereka ya? Lalu dia memanggil seorang muridnya atau orang yang hadir itu anak perempuan. Dia memanggil, Dek, sini. Dia datang. Iya, Pak. Robert Rakes mengatakan, kenapa teman-teman yang hadir hanya segini? Kemarin saya melihat di sekitar sini ada banyak anak-anak yang berkumpul. Di mana mereka semua? Wah, lalu dia mengatakan, anak itu mengatakan, Pak, mereka malu datang karena mereka tidak punya pakaian dan mereka tidak mandi, kotor, jadi mereka malu untuk datang. Oh, begitu ya. Lalu Pak Robert Rakes mengatakan, begini saja, besok untuk pertemuan selanjutnya kalian ajak saja semua teman-temanmu yang mana saja boleh, dengan kesyarat mereka hanya cuci wajahnya dan membawa sisir. Sudah itu saja katanya. Suruh saja semua datang ke sini, tidak apa-apa, mau bagaimanapun bajunya tidak apa-apa. Lalu anak itu menjadi sangat senang. Dia menceritakan kepada teman-temannya, semua orang yang di sekitar dia, tempat dia ada, bahwa Bapak Robert Rakes mengundang kita semua. Tidak usah pakai baju yang bagus, tidak harus bagaimana, kita hanya perlu mencuci wajah dan membawa sisir.
Wah, di dalam pertemuan sekolah hari Minggu itu, Robert Rekes mengajarkan tentang Injil kepada anak-anak, mengajarkan tentang kasih Tuhan Yesus kepada semua manusia, juga kepada anak-anak. Juga Robert Rekes mengajarkan mereka membaca, menulis, mengajarkan mereka tata krama, kebersihan, bagaimana cara mereka merawat diri, bagaimana cara mereka bergaul dan berbicara. Pelan-pelan, pelan-pelan, akhirnya anak-anak itu semuanya ada perubahannya. Demikianlah akhirnya diadakan Sunday School atau sekolah hari Minggu atau belajar di hari Minggu. Kemudian hal ini diikuti oleh gereja-gereja yang lain dan mereka menganggap penting untuk anak-anak mulai dari kecil mereka diperkenalkan kepada kebenaran firman Tuhan, dan itu dinamakan sekarang sekolah minggu. Ada banyak para misionari, orang-orang yang datang dari luar negeri ke negeri tertentu, ke wilayah tertentu untuk berbeban mau membagikan firman Tuhan kepada anak-anak. Ya, karena anak-anak adalah juga orang yang dikasihi Tuhan, ya. Kita semua adik-adik adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti Timotius, dia dari kecil belajar firman Tuhan dari neneknya, dari ibunya, dan dia bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia kuat, hidupnya dipakai dan memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan kalian, ya, semuanya, dengan kita semuanya. Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi kita semuanya, bagi adik-adik semuanya. Tuhan mempunyai rencana yang besar. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah bersedih atau merasa saya tidak mampu atau merasa terbatas. Mintalah pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kalian untuk kalian bisa menggunakan apa yang ada pada kalian sehingga hidup kalian itu memuliakan nama Tuhan. Sampai di sini dulu ceritanya Kak Lasma hari ini tentang sejarah sekolah minggu. Mari adik-adik semuanya bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini dulu cerita Kak Lasma. Jangan lupa ikuti cerita yang lain di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan belajar bersama, memuji Tuhan bersama, dan Kak Lasma akan juga mengajarkan pelajaran musik kepada kalian. Apakah kalian suka? Tetap setia, tetap memuji Tuhan, dan nantikan video-video selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.